Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nerisa Aida Arfiana dengan NPM 2003050026. Di sini saya akan membahas mengenai struktur organisasi di Indonesia berserta susunannya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat yaitu pemerintahan secara nasional yang mana berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPR daerah menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip NKRI. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strukturnya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperoleh 4 lembaga. Yang pertama ada BPK, Badan Pengelola Keuangan, yang kedua ada lembaga legislatif, yang ketiga ada lembaga yudikatif, dan yang keempat ada lembaga eksekutif. Yang pertama ada BPK yaitu Badan Pengelola Keuangan, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara. Tugasnya yaitu memeriksa dan mengelola keuangan negara. Yang kedua ada lembaga legislatif, yaitu lembaga negara yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang. Tugasnya untuk mengajukan rancangan undang-undang dasar. Kemudian lembaga legislatif ini terdapat 3 lembaga, yaitu ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas untuk memasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang bertugas untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah. Kemudian ada DPR yang bertugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kemudian yang tiga ada lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang mempunyai tugas atau wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga yudikatif ini terdapat 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada Komisi Yudisial yang bertugas untuk melakukan pendaftaran calon hakim agung. Kemudian yang ketiga ada lembaga eksekutif, yaitu terdapat presiden dan wakil presiden, dan di bawahnya ada pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah provinsi ini terdapat gubernur dan DPRD tingkat provinsi. Yang pertama ada gubernur. Gubernur itu adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintahan pusat. Kemudian ada DPRD, yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Kemudian pemerintahan daerah terdapat bupati atau wali kota dan DPRD tingkat kota atau daerah. Yang pertama ada bupati atau wali kota, yaitu bupati sendiri adalah kepala daerah tingkat kabupaten, sedangkan wali kota adalah kepala daerah tingkat kota madya. Di bawahnya bupati atau wali kota terdapat camat, kemudian lurah, kemudian RW atau rukun warga,
kemudian RT atau rukun tetangga, kemudian yang terakhir adalah warga. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapat wawasan yang lebih luas lagi. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.